Suaranya kok enggak ada ya? Iya. Iya, suaranya hilang. Hilang. Udah, Jun. Bentar Pak, cek gangguan jaringan. Tadi kedengarannya sampai mana ya? Nggak tahu, soalnya bilang-bilang sampai sin Yang alfa sin alfa per A. B. Oh ya, baik saya ulangi. Besar dari sin alfa dibagi dengan panjang sisi A sama dengan sin beta dibagi dengan panjang sisi B sama Sungguhnya dengan itu A kecil itu bukan panjang sisi A. Panjang sisi apa A kecil? DC. Panjang sisi BC yakni A. Ya, oh iya. langsung saja kalau gitu sinus alfa per A gitu saja sama dengan sin B per B. Bukan panjang A. A-nya itu sudah merupakan panjang BC. B kecil panjang AC, sementara C kecil panjang AB. Itu sudah ukuran panjangnya. Itu. Jangan Baik. panjang A lagi, jangan. Sin alfa dibagi A sama dengan sin beta dibagi B sama dengan sin gamma dibagi C. Atau setara dengan persamaan A dibagi dengan sin alfa sama dengan B dibagi dengan sin B sama dengan C dibagi dengan sin gamma. Itu bukan B, tapi apa? Beta. Beta. Masa ada alfa, B, gamma. Alfa, beta, gamma. Kalau B, A, B, B, C. C. Ya. Sekarang pembuktian mengenai teorema hukum sinus. Yang pertama menggunakan segitiga ABCD, segitiga ABC di bawah ini yang semua sudutnya lancip. Dengan pasangan sudut alfa, A dan beta, B, gamma, C. Jika kita menarik garis tegak lurus dari titik B menuju ke bawah ke AC, sehingga terbentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABQ dan segitiga BCQ. Jika kita menyebut panjang ketinggian dengan H, kita dapatkan dari teorema 10.4, sehingga sin alfa sama dengan H per C, dan sin gamma sama dengan H per A. Jadi, H sama dengan C sin alfa sama dengan A sin gamma. Sehingga didapatkan persamaan akhir yaitu sin alfa per A sama dengan sin gamma per C. Lalu, jika kita menarik garis tegak lurus dari titik A menuju garis BC, kita mendapatkan seperti di atas tadi, yaitu dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABQ dan segitiga ACQ, sehingga didapatkan persamaan sin beta per B sama dengan sin gamma per C, sehingga teorema ini terbukti. Selanjutnya. Mana buktinya? Oh iya. Sehingga ini tadi sin alfa per A sama dengan sin gamma ini. Sin gamma per C. Lalu ini yang di bawah ada sin gamma per C sama dengan sin beta per B. Sehingga Ini sifat apa itu? Ini sifat apa? sifat transitif. Transitif. Kita lihat transitif. Sehingga Ya, terbukti. B sama dengan C, maka A sama dengan C. Oke. Sekarang apa itu berlaku untuk segitiga siku-siku? Bagaimana, Pak? Apa berlaku untuk segitiga siku-siku? Iya. Iya, Bapak, berlaku. Gimana caranya membuktikan segitiga siku-siku?
Ya, didiskusikan. Atau sementara itu dipikirkan, tapi kamu lanjut di materi ya. Baik. Terus apa berlaku juga untuk segitiga tumpul? Ya, Oh, ini ada di slide selanjutnya ada segitiga tumpul juga. yang siku-siku ada juga. Ada di yang pembuktian menggunakan segitiga yang ketiga. Oh iya, iya. Ini kan, iya. Yang kedua yaitu menggunakan segitiga ABC ini di bawah dengan salah satu sudutnya tumpul yaitu berada di sudut alfa. Kita membuat ketinggian dengan menarik garis tegak lurus dari titik A menuju sisi BC, sehingga terbentuk dua segitiga siku-siku seperti sebelumnya tadi, yaitu segitiga ABQ dan segitiga ACQ. Selanjutnya, seperti langkah sebelumnya, yaitu sin beta sama dengan H per C, sehingga ditemukan besar H sama dengan C sin beta. Lalu sin gamma sama dengan H per B, yaitu sama dengan H sama dengan B sin gamma. Lalu terbentuk persamaan sin beta per B sama dengan sin gamma per C. Selanjutnya, ini merupakan langkah terakhir pembuktian dari hukum sinus. Untuk langkah terakhir, membuat ketinggian seperti tadi, menarik garis dari titik B menuju sisi tegak lurus ke bawah, sehingga terbentuk segitiga BQJ, yaitu siku-siku. Ya. Bagaimana, Pak? Segitiga siku-siku. Ya. Iya, sehingga terbentuk segitiga siku-siku diki dan segitiga kecil, yaitu BQA. Lalu diketahui bahwa sin alfa aksen sama dengan H aksen per C. Jadi, H sama dengan C sin alfa aksen saat alfa aksen 180 dikurangi alfa, sehingga sin alfa aksen sama dengan sin A. Sehingga sebenarnya kita memiliki besar H sama dengan C sin alfa. Selanjutnya, untuk segitiga BQJ, kita dapatkan dari sin gamma sama dengan H. Maksudnya ini H aksen ya, maaf kurang. Jadi H aksen per A. Jadi besar dari H aksen sama dengan A sin gamma. Dengan persamaan sebelumnya, kita dapatkan persamaan sin gamma sama dengan sin gamma per C sama dengan sin alfa per A. Sehingga teorema ini terbukti. Terbukti yang bagaimana? Bagaimana, Pak? Terbukti maksudnya sin alfa per A gitu ya, sama dengan sin gamma per C sama dengan sin beta per B. Oke. Yang siku-siku. Selanjutnya. Loh, kok contoh soal yang siku-siku mana? Tadi siku-siku, Bapak. Yang mana? Ini, Bapak. Siku-siku. Oh, ini bukan, siku-siku. ini yang tumpul ini. Yang tumpul yang tadi, Bapak. Yang slide sebelumnya. Ini, Bapak. Ini yang tumpul. Ini segitiganya kan tumpul, segitiga ABC. Yang tadi juga tumpul. Slide berikutnya juga tumpul itu. Nah, itu ABC-nya tumpul itu. Nah, siku-siku belum. Ini kan segitiganya sama dengan yang di atasnya, toh.
Nggih, kemudian Tumpul ya. itu Yang menarik siku-siku. yang garis BQ sehingga didapatkan segitiga siku-siku BQC. Kemudian Ya, terbukti yang sin gamma per C Sin- sama dengan sin alfa per A. Itu salah, Bapak. tapi segitiga pokoknya kan segitiga tumpul ini, bukan yang siku-siku. Yang siku-siku belum. Berarti belum. Nggih. Ini kan aslinya kan segitiga ABC, toh, hanya menarik garis tinggi B ke arah sisi AC. Perpanjangan AC yaitu tepat di mana di Q. Sehingga terbentuk segitiga siku-siku BQC. Seperti slide di atasnya, coba di atasnya. Di atasnya. Nah, ini ketika kita menarik garis tinggi AQ, kan terdapat segitiga siku-siku AQB dan AQC. Apa berarti ini membuktikan segitiga siku-siku? Kan bukan. Bukan toh? Tetap yang akan kita buktikan segitiga tumpul. Jadi kalau sudah segitiga sembarang, lancip tadi, segitiga tumpul, segitiga siku-siku terbukti, berarti memang aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C itu benar. Ya. Tinggal yang siku-siku yang belum sekarang. Coba dipikirkan ya. Baik, Yang Pak. belum atau ada? Tadi katanya si Fajrin ada Pak, kata. Mana tapi tidak ada. Ternyata. Saya kira yang terakhir ini segitiga siku-siku memang, Pak. Soalnya di buku Bukan. Itu segitiganya asli tadi itu A, B, C itu. Itu Q itu kan hanya pertolongan saja. Kayak tadi di atasnya tadi. Q juga kan di atas tadi. Bukan berarti ya. membuktikan segitiga siku-siku BQ A, bukan. Yang kita buktikan berlaku untuk segitiga tumpul A, B, C. Ya. Hanya garis pertolongan saja itu BQA. Yang asli siku-siku kan belum. Apa sekarang mau dijawab apa didiskusikan dulu, tapi sementara kita melanjutkan. Sudah selesai nanti. Masih ada lagi. Masih ada, Bapak. Ya, silakan lanjutkan. Nanti terakhir itu ya diskusi tentang yang siku-siku. Baik. Oke. Selanjutnya adalah contoh soal. Selesaikan segitiga berikut. Berikan jawaban yang tepat dan perkiraan desimal. Dibulatkan ke per 100 dan buat sketsa segitiga. Diketahui sudut alfa sama dengan 120 derajat, A sama dengan 7, dan sudut beta sama dengan 45 derajat. Yang pertama, diketahui sudut sisi yang berlawanan, yaitu sudut A dan A. Kemudian kita gunakan hukum sinus. Kemudian B sama... Bukan sisi yang berlawanan, Mbak. Sisi yang berpasangan sisi Berhadapan. Jadi sisi yang di hadapan sudut alfa itu namanya sisinya apa? Itu ya, sisinya A. Sisi di depan sudut beta namanya sisi B kecil. Di depan ya, bukan berlawanan, berhadapan. Berarti sudut sisi yang berhadapan begitu, Pak? Sisi yang ada di hadapan sudut. Posisi yang ada di hadapan sudut, yaitu sudut alfa dan A. Kemudian kita lanjutkan menggunakan hukum sinus. Sudut beta sama dengan 45 derajat. Jadi B per sin 45 derajat sama dengan 7 per sin 120 derajat. Sehingga B sama dengan 7 sin 45 derajat dibagi sin 120 derajat sama dengan 7 akar 6 per 3. Didapatkan estimasinya yaitu 5,72. Selanjutnya kita cari sisi yang di depan sudut yang ketiga. Mencari besar sudut gamma. Menggunakan fakta bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sudut gamma sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 15 derajat. Kemudian kita menemukan nilai C menggunakan nilai turunan.
sudut gamma sama dengan 15 derajat. Kemudian kita menggunakan sudut yang sisi yang berada di depan sudut, yaitu sudut A sama A. Kemudian didapat C sama dengan sin 15 derajat sama dengan 7 per sin 120 derajat. Sehingga C sama dengan 7 sin, 7 dikalikan sin 15 derajat per sin 120 derajat didapatkan hasil estimasi 2,09. Kemudian teorema 11.3. Misalkan alfa, A dan gamma, C sebagai pasangan sisi sudut dalam segitiga, di mana alfa, A, dan C diberikan atau diketahui. Misalkan H sama dengan C sin A. Jika A kurang dari H, maka tidak ada segitiga yang memenuhi kriteria yang diberikan. Jika A sama dengan H, maka gamma sama dengan 90 derajat, jadi tepat ada satu segitiga yang memenuhi kriteria. Kemudian jika H kurang dari A kurang dari C, maka ada dua segitiga berbeda yang memenuhi kriteria yang diberikan. Jika A lebih dari sama dengan C, maka gamma lancip dan tepat ada satu segitiga yang memenuhi kriteria yang diberikan. Pembuktian. Jika A kurang dari H, maka A kurang dari C sin alfa, karena H sama dengan C sin alfa. Jika sebuah segitiga adalah ada, hukum sinus akan memiliki sin gamma per C sama dengan sin alfa per A. Sehingga sin gamma sama dengan C dikalikan sin alfa per A. Jadi sin gamma sama dengan C dikalikan sin alfa dibagi A kurang dari A per A sama dengan 1. Itu suatu yang mustahil. Kenapa mustahil? C sama dengan. Mustahilnya di mana? Di sini, Pak. Jadi A-nya itu terlalu pendek, Pak. Nggak sampai bawah gitu. Oke. Oke, lanjut. A kemudian A kurang dari H. Slide sebelumnya, Re. Selanjutnya A kurang dari H. Sederhananya, jika A kurang dari H, sisi A terlalu pendek untuk dihubungkan untuk membentuk segitiga. Ini berarti jika A lebih dari sama dengan H, setidaknya satu segitiga dan bagian teorema yang tersisa memberitahu jenis dan berapa banyak segitiga. Selanjutnya, A sama dengan H. Jika A sama dengan H, kemudian A sama dengan C sin alfa, dan hukum sinus memberikan sin alfa per A sama dengan sin gamma per C. Jadi, sin gamma sama dengan C sin alfa per A sama dengan A per A sama dengan 1. Di sini, gamma sama dengan 90 derajat. Karena sin gamma sama dengan 1. Sin gamma sama dengan sin 90 derajat. Jadi, gamma sama dengan 90 derajat. Sekarang, H kurang dari A kurang dari C. Seperti sebelumnya, hukum sinus memberikan sin gamma sama dengan C sin alfa per A. Sejak H kurang dari A, maka C sin alfa kurang dari A. Atau C sin alfa per A kurang dari 1. Yang berarti ada dua solusi untuk sin gamma sama dengan C sin alfa per A, dan sudut lancip kita sebut Y gamma 0. Dan itu merupakan sudut suplemennya. Maka 180 min Y0.
sama dengan ini. Kita perlu berargumentasi bahwa masing-masing sudut ini pas menjadi segitiga karena alfa, A, dan gamma 0, C adalah pasangan sisi sudut yang berhadapan. Maka asumsi C lebih dari A memberikan gamma 0 lebih dari alfa. Karena gamma 0 lancip, ini berarti satu segitiga dapat berisi alfa dan gamma 0, memberi kita salah satu segitiga yang dijanjikan dalam teorema. Jika kita memanipulasi pertidaksamaan gamma 0 lebih dari alfa, sedikit kita memiliki 180 derajat dikurangi gamma 0 kurang dari 180 derajat dikurangi alfa, memberikan 180 derajat dikurangi gamma 0 ditambah alfa kurang dari 180 derajat. Ini membuktikan sebuah segitiga dapat memuat sudut alfa dan 180 derajat dikurangi gamma 0. Memberi kita segitiga kedua yang dapat diprediksi dalam teorema. A lebih dari sama dengan C. Untuk membuktikan kasus terakhir dalam teorema, kita asumsikan A lebih dari sama dengan C. Kemudian, alfa lebih dari sama dengan gamma, yang menjadi sudut lancip. Oleh karena itu, kita hanya mendapatkan satu segitiga dalam hal ini, melengkapi pembuktian. Contoh soal, Pulau Sasquatch terletak di lepas pantai Danau Ipizuti. Dua penampakan diambil 5 mil terpisah, dibuat ke pulau. Sudut antara pantai dan pulau pada pengamatan pertama titik adalah 30 derajat, yaitu titik P. Dan pada titik kedua yang sudutnya adalah 45 derajat, yaitu titik Q. Dengan asumsi garis pantai lurus, temukan jarak dari titik pengamatan kedua ke pulau. Titik mana di pantai yang paling dekat dengan pulau? Berapa jauh pulau dari titik ini? Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Karena ukuran sudut B di depan sisi panjangnya adalah 5 mili, untuk itu kita perhatikan bahwa sudut gamma dan sudut 45 derajat itu saling bersuplemen, sehingga gamma sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat, dihasilkan 135 derajat. Kemudian sekarang kita bisa mengetahui bahwa sudut beta sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 15 derajat. Karena ketiga sudut sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan hukum sinus, yaitu D per sin 30 derajat sama dengan 5 per sin 15 derajat. Kemudian dihasilkan D sama dengan 5 sin 30 derajat per sin 15 derajat. Diestimasikan 9,66 mili. Nah, untuk mencari titik di pantai yang paling dekat dengan pulau, ini kita beri label C di segitiga yang sebelahnya ini. Nah, kita mencari jarak tegak lurus dari pulau ke pantai ya. Kita misalkan X menyatakan jarak dari titik kedua yaitu Q ke C, dan misalkan Y menyatakan jarak dari C ke pulau. Nah, menggunakan teorema yang 10.4, kita dapat mendapatkan yaitu sin 45 derajat sama dengan Y per D. Sehingga Y sama dengan D sin 45 derajat. Y sama dengan D, kita substitusikan tadi, D kan diketahui 9,66 dikali sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2, sehingga dihasilkan 6,83 mili. Jadi jaraknya itu yang paling terdekat yaitu 6,83 mili. Selanjutnya yaitu teorema 11.4. Misalkan alfa, A, beta,
dan gamma, C adalah pasangan sisi sudut yang daerah A tertutup oleh segitiga yang diberikan adalah A sama dengan setengah BC sin alfa sama dengan setengah AC sin beta sama dengan setengah AB sin gamma. Lanjut. Ini sin alfa. Sebentar. Kok tidak bisa itu ya, annotate. Sudah. Ini sin alfa sama dengan CD per B. Maka CD sama dengan B dikali sin alfa. Sehingga luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya tadi ialah C. Ini alasnya adalah C dan tingginya adalah CD. Sama dengan setengah dikali C dikali CD. Sama dengan setengah dikali C dikali CD tadi kan dihasilkan B dikali sin alfa. Nah, jadi dihasilkan setengah dikali BC dikali sin alfa. Kemudian untuk sin beta ini sama dengan CD per A. Maka CD sama dengan A dikali sin beta, sehingga luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ini alasnya adalah C, tingginya ialah CD. Maka setengah dikali C dikali CD bisa kita substitusikan yang ini, A dikali sin B, sehingga dihasilkan setengah dikali AC dikali sin beta. Kemudian untuk yang sin gamma sama dengan C per A, ini sin gamma C per A, maka C sama dengan A dikali sin gamma, sehingga luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya kan ini, B. Terus tingginya adalah C. Ini tingginya, sehingga setengah dikali B dikali A sin gamma sama dengan setengah AB sin gamma. Lanjut. Kemudian, ini contoh soalnya. Diberikan suatu segitiga dengan alfa sama dengan 120 derajat, A sama dengan 7 satuan, dan beta sama dengan 45 derajat. Maka, temukan luas segitiganya. Kita akan memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Namun, untuk meminimalkan kesalahan, maka kita pilih dari teorema yang 11.4 ini, kita menggunakan setengah dikali AC sin beta dari teorema tadi. Diberikan tadi A sama dengan 7, beta sama dengan 45. Kita gunakan ini untuk menghitung C. Karena C-nya kan tidak diketahui, jadi kita cari terlebih dahulu menggunakan teorema yang 11.2, yaitu C per sin 15 sama dengan 7 per sin 120. Dihasilkan ini C sama dengan 7 dikali sin 15 per sin 120. Nah, dengan menggunakan nilai ini, kita menemukan dan kita masukkan juga ke dalam rumus ini, A sama dengan setengah AC sin beta. Setengah, kemudian A-nya adalah 7, A-nya adalah 7, dan C-nya 7 sin 15 per sin 120 derajat, dikali sin beta. Sin betanya kan sin 145 derajat. Sehingga dihasilkan A adalah sama dengan estimasi 5,18 satuan persegi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan raise hand. Ya, silahkan. Monggo, yang mau bertanya, saya catat. Monggo. Kalau boten, game boten apa nih? Boten pertanyaan, lo nggak tahu sudut siku-siku gimana segitiga siku-siku. Sudah siap? Insya Allah sudah, Pak. Tapi takut salah.
Bisa takut. Fajrin ya, silakan Fajrin. Ya. Itu dibuatkan slide baru aja. Iya, whiteboard. Enter aja. Slide terus enter dulu. Aku dosen pengampun ya. Trigonometri. Di sini kami akan mengintegrasikan tentang kosinus. Karena yang berhadapan dengan sisi terpanjangnya. Ini ditulis apa pakai kata-kata langsung, Pak? Ya, terserah kamu, pakai kata-kata saja. Iya, kalau ditulis lama. Tulis. Iya. Jadi, untuk pembuktian di sudut siku-siku, yang pertama yaitu sin gamma ini sama dengan H ini, ketinggian dari ini garis A ke sisi BC per B ini atau sisi hipotenusanya. Jadi H sama dengan B sin gamma. H sama dengan, oh ya, terima kasih. B sin gamma. Lalu sin beta yang ini sama dengan H per C. Sehingga H sama dengan C sin gamma. Lalu untuk segitiga kedua, untuk yang ini sin gamma sama dengan C per A. Sehingga C sama dengan A sin gamma. Lalu sin ini alfa aksen ya. Sin alfa aksen sama dengan C per C aksen. Sehingga C sama dengan C aksen sin gamma.
karena tadi yang di segitiga yang atas ini sudah terbentuk persamaan H sama dengan sin gamma sama dengan C sin beta. Lalu gimana ya nulisnya? Bingung. Oh, bentar. Sin beta. Oh, ini B. Ini beta. Maaf. Nah, ini kan sama-sama ini ada sin gamma, lalu yang di segitiga kedua ada sin gamma, sehingga persamaan ini terbukti. Begitu. Apakah? Bagaimana, Pak? Saya tak lihatnya. Pertama, betul ya, dibuat garis tinggi. Nah, itu ya. Jadi, hanya sama dengan B, ya, B sinus gamma. Sinus beta sama dengan H per C. Jadi, H sama dengan C sinus beta. Itu ada persamaan B per sinus beta sama dengan C per sinus gamma ya. Iya. Berikutnya? Iya, Bapak. Berikutnya mana? Ini yang segitiga yang kedua yang di bawah. Segitiga siku-siku ABC, terus diapakan? Ini ditarik garis ke sisi AC. Ke sisi AC dari B ya. Iya. Terus Dari B. akan berlaku apa? Sin gamma sama dengan Nah, yang mana gamma? ini. Mana sih gamma? Pakai Gammanya pen mana? yang warna beda aja. Oh iya, bentar. Gammanya yang C itu ya. Iya, Sin yang ini. gamma sama dengan C per A. sin gamma C per C aksen. Bagaimana, Pak? Sin gamma sama dengan C per A. C per A, betul. Yang ini. Ya, betul. Berarti Lalu sin alfa aksen sama sin dengan alfa aksen. yang ini. Alfa aksennya mana? Yang ini. Ya, sin alfa aksen sama dengan C per C aksen. Iya. C aksen. Berarti C sama dengan C aksen sinus alfa ya. Sinus gamma ya. Terus mana persamaan lengkapnya? Belum terbukti karena satunya kan C aksen. Nggak melibatkan C toh. Ini kan yang C sama dengan A sin gamma. Terus yang kedua C sama dengan C aksen sin alfa aksen. Iya. Terus kamu buat persamaan apa? Persamaannya sin Asin gamma kan itu toh. Asin gamma sama dengan C aksen sin gamma kan gitu. Sama-sama gamma. Oh, maaf Pak, itu salah. Itu alfa kayaknya, Pak. Nggak tahu. Itu gamma.
Ya, belum terbukti ya. Salah bisa sederhana ya buktinya. Coba bikin lembaran baru ya. Belum terbukti nih ya, soalnya melibatkan C aksen. Bikin coba presentasi baru, slide baru. Atau yang ini Pak. Ya wes yang ini gak apa-apa wes. Itu berlaku apa? Perhatikan segitiga ABC ya. ABC, maka sinus sudut B kan B per A toh. Kan ya. Berarti A-nya sama dengan B namanya apa? Ini yang segitiga yang atas apa yang bawah? Yang atas. Yang Nggak usah dikasih, nggak usah menarik garis A, garis tinggi nggak usah. Perhatikan segitiga siku-siku ABC saja, siku-siku di A. Ya. Iya. Berarti sinus C sama dengan apa? C per A. Berarti A sama dengan C C per sin sin. C. C per sin C ya. Iya. Tulisan di kertasmu nggak apa. Nah sekarang sinus B sama dengan kan B per C juga. B per A. B per A kan. Nah maka A sama dengan B sin B. B per sin B. Ya sudah. Kan sama-sama A itu. Berarti A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Betul? Iya. Betul ya? Lah, A itu gantian A per 1. Kan sama saja toh, A per 1 kan A. Iya, sama. Jadi A per 1 sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Lah 1 itu gantian sin 90. Jadi A per sin 90 sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, betul? Nah, padahal 90 derajat itu miliknya sudut apa? Sudut A. Sudut A. Berarti ya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. C per sin C. Ya tahu? Mudah kan? Iya. Satu gambar saja. Oke. Jadi karena segitiga sembarang, segitiga tumpul, segitiga lancip, segitiga siku-siku berlaku itu berarti seluruh segitiga berlaku bahwasanya A per sin A sama dengan B per sin B sama C per sin C. Itulah namanya aturan sinus ya. Oke, paham ya? Iya, baik. Itu ditambahkan ya, tambahkan itu nanti ya. Jadi nggak usah ditarik-tarik gitu pasti ya. Iya, Karena baik. ada C aksennya nanti bisa. Oke, ada pertanyaan tawarkan lagi ke teman-teman. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada bisa diakhiri. Baik, jika tidak ada, akan kami akhiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saudara, saya beralih ke HP soalnya nggak tahu laptopnya wifi-nya bodoh juga. Baik, kita dengan selesainya presentasi dari kelompoknya Uji, Revita, Fitri, dan ini selesai sudah program sore ini, dan insya Allah kita ketemu lagi Kamis yang akan datang ya dengan Law of Cosinus ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Bapak. Live ya.